Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adi Prasetyo dari jurusan Pendidikan Jasmani angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS, lebih tepatnya menggunakan ANOVA satu arah. Langsung saja kita melihat kasus latihan. Untuk kasus latihan yang pertama, yaitu disebutkan bahwa percobaan 4 kandungan gizi untuk merangsang pertumbuhan anak usia 6 tahun. Berikut adalah data pertumbuhan anak usia 6 tahun dalam sentimeter setelah 6 bulan diberikan 4 gizi tersebut. Nah, untuk kandungan gizinya itu di sini ada kandungan gizi A, gizi B, gizi C, dan gizi D. Untuk pertanyaannya, apakah pemberian 4 kandungan gizi yang berbeda dapat memberikan perbedaan pada pertumbuhan anak usia 6 tahun? Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat menjawabnya dengan menggunakan ANOVA. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri adalah yang pertama kita menguji normalitasnya terlebih dahulu, kemudian menguji kesamaan ragam atau varian, selanjutnya kita membuat tabel ANOVA, dan yang terakhir adalah kita melakukan post hoc test. Langsung saja kita menguji normalitas terlebih dahulu. Untuk uji normalitas kita masuk ke fitur SPSS terlebih dahulu. Pada fitur SPSS kita klik variable view. Nah, pada variable view, pada kolom yang pertama, kolom nama, kita ketikkan kandungan gizi. Kandungan gizi. Mohon maaf, salah. Kandungan gizi. Pada kolom yang kedua kita ketikkan pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi. Setelah semuanya sudah kita tulis, kita masuk ke bagian desimal. Pada kandungan gizi kita desimalnya kita masukkan 0. Untuk yang pertumbuhan tinggi kita ubah menjadi 1. Untuk labelnya kita ketikkan kandungan gizi. Kandungan gizi. Untuk tabel yang kedua kita tuliskan pertumbuhan tinggi. Setelah label tertulis semua, kita masuk ke values. Values pada kandungan gizi. Value yang pada tulisan value ini kita ketikkan angka 1. Untuk labelnya A. A ini mempertunjukkan bahwa gizi A kita anggap sebagai nomor 1. Kita add value yang kedua, gizi B kita add. Yang ketiga, gizi C. Yang keempat, gizi D. Setelah semuanya ini tersusun 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, maka langkah selanjutnya kita klik OK. Setelah data ini pada variable view terinput semua, kita masuk ke data view. Nah, pada data view kita masukkan data yang ada di soal tadi. Untuk gizi kandungan gizi A itu ada 8,2 sampai ke 9,2. Di sini kita salin. Kita paste di SPSS bagian pertumbuhan tinggi. Kita paste di sini. Pada kolom kandungan gizi ini kita ketikkan angka 1 karena sesuai dengan value yang kita tulis tadi, 1 1 1. Selanjutnya kita masukkan data gizi yang B. Caranya seperti tadi, masuk ke Word, kemudian salin, pindah ke SPSS, kita Ctrl V, masukkan kandungan gizinya, kita klik ketik angka 2,
Selanjutnya kita salin lagi data gizi C, kita salin, kemudian tempel di pertumbuhan tinggi. Untuk kandungan gizi kita ketik angka 3. Selanjutnya kita masukkan data gizi D, kita salin, masukkan ke SPSS. Di sini kita klik angka 4. Nah, setelah data ini semua terisi semua, kita klik analyze untuk menguji normalitas. Kita klik analyze, kita cari deskriptif statistik, kita pilih explore, muncul seperti ini. Untuk dependent list kita isi pertumbuhan tinggi. Untuk yang faktor list kita masukkan kandungan gizi. Setelah semua terisi dari dependent list kemudian faktor list, kita klik plot. Untuk stem and leaf-nya kita hapus terlebih dahulu centangnya. Untuk yang bagian blogspot kita klik none, kemudian normality plot with tester kita klik centang. Setelah itu klik continue, kemudian OK. Data sedang diproses, kita menunggu. Data sudah tertera, kita lihat tes normalitasnya. Nah, di sini sudah tertera tes normalitasnya. Untuk kandungan gizi nilai signifikansinya 0,717. Untuk yang kandungan gizi B kita tertera 0,940, yang kandungan gizi C 0,541, kandungan gizi D tertera nilai signifikansinya adalah 0,783. Nah, syarat data jika dikatakan normal itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari taraf signifikansinya. Taraf signifikansi itu nilainya 0,05. Nah, untuk data ini nilai signifikansinya lebih tinggi atau lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya, karena seluruh data di tiap kelompok ini memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka seluruh data di tiap kelompok ini sudah berdistribusi normal. Nah, setelah uji normalitasnya dikatakan normal, maka kita masuk ke uji kesamaan ragam. Caranya kita klik analyze, selanjutnya cari comparison, kita klik one way ANOVA. Nah, untuk dependent list-nya kita pilih pertumbuhan tinggi. Untuk faktornya kita masukkan kandungan gizi. Setelah semua dimasukkan, kita masuk ke post-hoc. Klik post-hoc, kita pilih Turki, kemudian klik continue. Selanjutnya klik option. Di option kita centang pada bagian homogeneity of variance test. Selanjutnya klik continue, setelah itu klik OK. Data sedang diproses. Nah, ini merupakan uji kesamaan ragam. Bisa dilihat nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya varian atau ragam antar kelompok data merupakan data yang sama. Untuk persyaratan dari uji kesamaan ragam dan uji normalitas sudah terpenuhi. Lanjut pada penyelesaian langkah yang ketiga, yaitu pada tabel ANOVA. Ini merupakan tabel
tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya treatment atau perlakuan yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap objek yang diteliti. Nah, di sini pada tabel ANOVA tertera nilai signifikansinya 0,000, di mana kita bisa menarik kesimpulan bahwa kandungan gizi yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan anak usia 6 tahun. Nah, pada tabel ANOVA ini menjelaskan bahwa dari 4 kandungan gizi tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pada pertumbuhan anak usia 6 dini. Nah, karena pemberian gizi yang berbeda, karena pemberian kandungan gizi yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi, maka pertanyaannya adalah pasangan dari kandungan gizi apa dengan apa yang bisa memberikan perbedaan tinggi badan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan uji post-hoc test. Nah, di sini uji post-hoc test sudah kita lakukan. Di uji post-hoc test, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, artinya pasangan treatment atau perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap objek yang diteliti. Kita bisa lihat kandungan gizi A dengan gizi B itu nilai signifikansinya 0,176. Nah, di mana kandungan A dan B tidak dapat dikatakan berpasangan karena nilai signifikansinya itu lebih kecil, lebih besar dari 0,05. Kita lihat data dari kandungan A dengan kandungan C. Nilai signifikansinya 0,00, di mana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi kandungan gizi A sama kandungan gizi C ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan. Untuk kandungan gizi A dengan D, nilai signifikansinya adalah sama 0,00, maka kandungan gizi A akan berpasangan dengan D akan memberikan pengaruh pertumbuhan tinggi terhadap anak usia 6 tahun. Begitu juga dengan nilai signifikansi B dengan C, yaitu 0,001 juga akan berpengaruh, dan gizi B dengan D juga akan berpengaruh. Jadi kesimpulannya terdapat 4 kandungan gizi yang memberikan pengaruh berbeda pada pertumbuhan anak usia 6 tahun, yaitu pasangan kandungan gizi A dengan C, pasangan gizi A dengan gizi D, pasangan gizi B dengan gizi C, pasangan gizi B dengan gizi D. Jadi pada kasus ini sudah terjawab dengan jelas bahwa ada 4 kandungan gizi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak usia 6 tahun. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.